Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Umtikah Nurul Hijriah SPD dari SD Negeri 2 Tinggarjaya, Kabupaten Banyumas, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru harus berupaya menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Berikutnya, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai teman. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya, keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berikutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri,
dan bertanggung jawab. Selanjutnya, keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Dan modul 1.4 Budaya positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas khususnya dan sekolah umumnya menjadi nyaman, aman, dan positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat dalam mewujudkan disiplin positif, sehingga saya perlu pembiasaan untuk merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait disiplin positif pada murid. Pengalaman yang saya dapatkan dalam menerapkan konsep inti modul budaya positif, yakni ketika saya mencoba menyusun keyakinan kelas bersama murid, ekspresi mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide dan bertanggung jawab dalam menjalankannya. Selain itu, ketika saya menyelesaikan masalah pelanggaran atau indisipliner murid, saya mencoba mengimplementasikan segitiga restitusi. Saya melihat hal lain dari diri seorang murid, di mana murid tersebut menceritakan alasannya dengan jujur tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.
Ketika melihat respon murid dalam menerapkan budaya positif, saya merasa sangat senang dan yakin bahwa dengan pembiasaan budaya positif ini secara perlahan akan membentuk karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Saya juga termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya disiplin positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, karena hal tersebut dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menuju posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa benar, karena harapan saya murid bisa menjadi lebih disiplin dalam menerapkan budaya positif. Setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Perasaan saya sekarang, saya merasa bangga pada murid saya karena murid saya lebih bertanggung jawab dalam bersikap dan menyelesaikan masalah. Sebelumnya, saya secara tidak sadar mengimplementasikan konsep segitiga restitusi, namun tahapannya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saat itu, saya belum sampai tahap menanyakan keyakinan, karena saya cenderung meminta murid melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara murid itu sendiri. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas hingga sekolah untuk melakukan pembiasaan disiplin positif serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Selain itu, berkolaborasi dengan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah. Hal ini agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.